dan kadaluarsa waktu kejadiannya karena sudah sangat-sangat lama sekali. Bahwa tidak ada sesuatu yang menyebabkan anak saya yang bernama Akiva Dinara Prasadyarsono luka atau lecet ataupun menyebabkan tidak bisa beraktivitas. Nyatanya pada saat kejadian dan setelah kejadian anak saya dalam keadaan sehat walafiat beraktivitas. Sangat dekat, bukan lagi cukup dekat, sangat dekat. Sehingga kenapa kok ini babysitter ini ditarik kembali? Ya karena dekat sama anak ini, dan memang biasa kita kadang kita marah sama anak kita. Bang, ini kan video udah disebar Bang. Makanya seperti apa Bang? Ya kita cuma ingatkan kembali, tolong itu video mengandung sesuatu yang mungkin pada prinsipnya tidak benar. Takutnya ada dugaan tindak pidana mengeksploitasi anak. Ada aturannya, itu nggak boleh. Jadi tolong, yang kedua, ini anak masih kecil, jadi jangan sampai ada jejak digital yang seakan-akan bahwa pernah terjadi sesuatu terhadap dirinya. Itu nggak baik. Ini anak, ini darah daging. Kok siapa yang mengupload juga saya nggak tahu. Yang jelas ayahnya keberatan. Ayahnya keberatan, menyatakan itu masalah udah tahun Juli 2020 dan sudah basi. Bayangin, kalimatnya sudah basi, artinya ngapain lah kita membahas sesuatu, masih banyak yang lebih penting. Bang, bakal ngambil langkah hukum masih Bang? Untuk apa yang bilang? Nanti kita lihat lah, langkah hukum kan urusan saya. Banyak yang bisa saya perkarakan, tapi saya hanya melihat sini. Bukan nggak bisa, saya bisa masalahkan. Saya bisa masalahkan, karena itu banyak undang-undang perlindungan anak, ada macam-macam lah, yang ITE juga ada. Tapi saya pikir saya mencoba untuk lebih bijak dalam situasi yang seperti ini. Tapi Askara sendiri ada himbauan, mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Ya ini, surat pernyataan ini adalah pesan dia kepada semuanya. Anda sudah lihat, ini tulisan dia, saya diketikan, dia punya mau seperti ini, dan ditandatangani di paraf ini tanda tangan, ada meterainya, ini ada paraf dia. Artinya ini adalah keinginannya dia, kita juga nggak bisa menolak, tapi ini dia yang lebih berhak sebagai seorang ayah. Keberatan anaknya dieksploitasi seperti itu. Tapi ada perasaan nggak sih dari Askara sendiri mungkin menduga-duga gitu, kenapa video ini beredar kembali itu isu? Nggak lah, kalau saya nggak pernah mau jadi dukun lah. Saya nggak mau jadi dukun, artinya menduga-duga, meramal-ramal. Yang penting ada sesuatu setelah ditelusuri, dipelajari, ini nggak benar. Nggak pada tempatnya lah. Karena ada aturannya, undang-undang perlindungan anak itu ada pasal-pasal yang mengatur. Terus di dalam ITE juga ada aturannya. Tapi kita nggak mau terlalu banyak berkonflik, menghabiskan waktu. Kita sarankan, tolong lain kali ingatlah itu ada anak di situ, anak kecil yang perlu dijaga tumbuh kembangnya. Itu dalam undang-undang itu harus menjaga tumbuh kembangnya seorang anak yang masih kecil. Itu aturan. Jangan sampai anak ini terganggu akibat sesuatu yang kejadian yang sudah basi. Lia sendiri gimana Bang? Lia sehat-sehat aja. Sampai sekarang enggak? Dia masih dipekerjakan, saya juga nggak tahu. Yang jelas saya dia telepon, tolong Bang, saya minta Abang bantu saya untuk meluruskan ini masalah. Saya atas nama Lia juga diminta, dia telepon saya kemarin, tolong Abang luruskan Bang, ini saya juga dapat pernyataan dari Pak Aska seperti ini, jadi tolong Abang sampaikan. Jadi kalau ini nggak benar, nggak mungkin dipekerjakan kembali. Itu logikanya lah. Logika itu kadang lebih penting daripada cerita-cerita yang nggak benar. Logika faktanya, kejadian Juli dia pulang, November ditarik kembali, artinya keluarga ini telah memaafkan. Kalau sudah memaafkan, pantang menjilat air liur kembali ya. Itu prinsip dalam hidup. Oke Bang. Oke. Pernyataan boleh Bang di yang alam. 10.000 ya. Kuat sekali nih. Udah, ini nggak main-main. Jadi kalau saya nggak mau cerita sih, dibawa lagi ke permukaan. Seakan-akan ada kejadian. Ya, deh. Kita minta ini juga dipegang. Iya dong. Mi, Fahmi. Tadi udah kau foto semua. Sudah Bang. Iya. Bang Fahmi, mungkin terkait Askara Yasin memberikan Pernyataannya, surat pernyataan. Jadi intinya dia menandatangani pernyataan yang ditujukan kepada Lia bahwa pada insinya
Saya bacakan langsung ya surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Askara Prasadi Harsono. Alamat dan sebagainya saya tidak sampaikan. Menyatakan kepada Lia Karyati alamat dan seterusnya. Sehubungan dengan adanya berita online dan video atau berita melalui media elektronik yang seolah-olah terjadi kekerasan dalam rumah tangga KDRT atas anak saya yang bernama Akifa Dinara Prasadi Harsono oleh baby sister yang bernama Lia Karyati atau Lia. Maka dengan ini saya menerangkan dan menyatakan serta menegaskan yang sebenar-benarnya sebagai berikut. Bahwa kejadian itu sudah sangat lama karena terjadi pada bulan Juli tahun 2020 atau sudah basi. Dan kadaluarsa waktu kejadiannya karena sudah sangat-sangat lama sekali. Bahwa tidak ada sesuatu yang menyebabkan anak saya yang bernama Akifa Dinara Prasadi Harsono luka atau lecet ataupun menyebabkan tidak bisa beraktivitas. Nyatanya pada saat kejadian dan setelah kejadian anak saya dalam keadaan sehat walafiat beraktivitas dan bermain-main dengan yang lainnya juga dengan baby sister Lia seperti semula. Dan memang anak saya sangat dekat dengan baby sister yang bernama Lia. Bahwa saya Askara Prasadi Harsono dan keluarga sebagai pihak yang mempekerjakan baby sister Lia Karyati sudah memaafkan kejadian yang diduga terjadi kehilafan oleh saudari Lia kepada anak kandung kedua saya Akifa Dinara Prasadi Harsono pada bulan Juli tahun 2020. Bahwa saya sudah menghukum Lia dengan kebijakan dan konsekuensi atas kejadian tersebut dengan mengeluarkan Lia Karyati sebagai babysitter pada saat itu juga, yakni tepatnya pada tanggal 26 Juli tahun 2020. Bahwa saya mengakui setelah 3 bulan Lia diberhentikan atau tepatnya November 2020, Ibu Anindya Yandires Ayunda meminta Lia Karyati untuk bekerja kembali mengurus anak saya dan saya saat itu sebagai kepala rumah tangga mengizinkannya. Sehingga keluarga memutuskan memanggil Lia kembali untuk bekerja mengurus anak dan tidak mempermasalahkannya lagi. Kejadian bulan Juli 2020, kejadian di bulan Juli 2020 sudah ditutup dan dianggap selesai. Bahwa dengan diminta kembali bekerja baby sister Lia oleh Ibu Anindya Yandires Ayunda untuk mengurus anak saya lagi, hal ini membuktikan pada saat itu saya dan keluarga telah memaafkannya dan meminta baby sister Lia untuk kembali mengurus anak saya. Dengan demikian, saya sebagai kepala rumah tangga tidak mempermasalahkan Lia sama sekali atas kehilafan tersebut yang terekam oleh CCTV rumah kami. Dan sejak tanggal 26 bulan Juli tahun 2020 saya anggap permasalahan ini sudah selesai. Bahwa saya tegaskan atas permintaan Ibu Anindya Yandires Ayunda saya memanggil kembali Lia sebagai baby sister anak saya dan sangat aneh. Kejadian sudah selesai dan bahkan yang bersangkutan sendiri yang meminta baby sister untuk bekerja kembali, namun anehnya justru sekarang mempermasalahkan kejadian yang sudah basi dan kadaluarsa dan atau ketinggalan waktu kejadiannya. Bahwa apabila di kemudian hari ada pihak yang mempermasalahkan kejadian bulan Juli tahun 2020 tersebut dengan membuat laporan polisi atau melapor ke Komnas Anak, dengan ini saya tegaskan kembali bahwa saya tidak akan mempermasalahkan kejadian bulan Juli 2020 tersebut baik secara hukum maupun ke Komnas Anak, dan saya sangat keberatan anak saya dibawa-bawa dengan permasalahan yang sudah selesai di bulan Juli tahun 2020. Bahwa saya sebagai ayah atas anak yang bernama Akifa Dinara Prasadi Harsono, dengan ini saya tegaskan sangat-sangat keberatan kejadian tersebut yang terjadi di bulan Juli 2020 disebarluaskan melalui media elektronik dan berita online. Sehingga patut diduga perbuatan dengan menyebarkan video anak saya yang bernama Akifa Dinara Prasadi Harsono merupakan bentuk mengeksploitasi anak saya yang masih di bawah umur. Maka perbuatan dengan menyebarkan video tersebut sangat merugikan pertumbuhan dan perkembangan hidup dan kehidupan anak saya yang pada akhirnya akan mengganggu tumbuh kembang anak saya. Sehingga patut diduga perbuatannya merupakan perbuatan tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau tindak pidana ITE. Bahwa saya juga menegaskan, dan bagi siapa saja yang memperkarakan dan atau mempermasalahkan para pekerja saya yang sudah mengabdi kepada keluarga kami bertahun-tahun dengan ikhlas, maka tidak perlu memperpanjang hal tersebut karena hukum dan atau Komnas Anak. Kejadian-kejadian yang sudah lewat cukup diselesaikan secara kekeluargaan dan memaafkan dari lubuk hati kita yang paling dalam.
Atas khilafan tersebut, marilah kita berpikir lebih cerdas dan lebih maju. Demikian surat pernyataan saya dibuat sebenar-benarnya dan berani mengangkat sumpah atas kebenarannya dibuat di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2021 yang membuat pernyataan ayah dari Akira Dinara Prasadi Harsono, Askara Prasadi Harsono. Ya. Oke, Bang, ini mengenai ini pindah di mana, Bang? Ya, terus gini, Iya, apa iya. ini? Ayo. Bang, kan terkait dengan viralnya itu dari viralnya si Nakanara itu sendiri, si Askara tahu dari mana, Bang? Apakah selalu memantau atau seperti apa, Pak? Ya Dari namanya keluarga hidup sendiri? ini kan banyak informasi, mungkin dari temennya, dari mana, dari dalam, mungkin di TV kan ada juga. Jadi tempat di lembaga pemasyarakatan itu bukan berarti orang hidup dalam keadaan tertutup sama sekali, nggak ada itu. Banyak informasi yang bisa dia terima, seperti itulah. Seketika itu dia marah. Ya itu dia membuat pernyataan, dia merasa lo ngapain sih, ini kasus sudah basi kok, udah tahun 2000, bulan Juli 2020 kok dinaikkan lagi. Ini terkait anak saya, ngapain kok begini-begini, apa sih maunya gitu. Saya keberatan anak saya diangkat-angkat ke permasalahan seperti ini. Dia bilang gitu aja. Tapi Askara sendiri, Bang, tahu sebenarnya sifat dari Lia itu sendiri mungkin. Ya nggak ada lah yang namanya dia, buktinya dipekerjakan kembali ya. Gitu. Jadi bukan seperti yang didengung-dengungkan seorang penganiaya atau nggak ada itu. Buktinya kalau orang bisa bekerja bertahun-tahun berarti orang itu mempunyai penilaian tersendiri dari majikannya, dari orang yang memperkerjakan. Seperti itulah.